Halo teman-teman sekalian, saya Trewan Roy Maulana bersama teman saya Muhammad Rangga Arya Putra. Kami saat ini di Taman Marga Satwa Ragunan, salah satu wisata edukasi di Jakarta Selatan. Lebih tepatnya berada di Jalan Harsono RM nomor 1. Ragunan merupakan sebuah karya wisata edukasi bagi anak-anak yang untuk mengenal hewan lokal maupun mancanegara. Ragunan ini berisi hewan baik dari mamalia, reptil, unggas, dan ikan-ikan predator lainnya. Untuk kalian yang ingin lebih mengenal berbagai satwa di Ragunan ini, ayo tetap bersama video kami. Untuk pembayaran tiket masuk dan parkir Ragunan ini menggunakan kartu ya teman-teman. Kartu tersebut dinamakan Jack Card. Apabila kalian belum punya, kalian bisa membelinya di loket ya. Untuk rincian harga parkir dan tiket masuk, kalian bisa melihat di video. Nah, pada saat masuk, teman-teman akan menemukan banyak papan arah yang memudahkan teman-teman menuju lokasi yang diinginkan. Sedikit informasi nih teman-teman, tempat peragaan satwa ini dulunya bukan bernama Ragunan loh, melainkan Plantain and Dierentuin, yang berarti tanaman dan kebun binatang. Nama tersebut digunakan karena nama Plantain and Dierentuin dikelola dari Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna Batavia, atau dalam bahasa Belandanya disebut Kulturvereniging Plantain and Dierentuin uit Batavia. Dilansir dari situs resmi Ragunan yaitu ragunanzoo.jakarta.go.id, tempat satwa ini awalnya dibangun pada tahun 1864 di Batavia dengan luas 10 hektar di Jalan Cikini Raya nomor 73 yang dihibahkan oleh Raden Saleh, pelukis ternama Indonesia. Setelah kemerdekaan sekitar tahun 1949, nama Plantain and Dierentuin diubah menjadi kebun binatang dan kemudian dipindah ke Ragunan yang dibangun dengan luas 30 hektar karena wilayah Cikini tidak bisa lagi dijadikan untuk tempat peragaan satwa. Nah, sekarang wilayah Ragunan sudah sangat luas loh. Luasnya mencapai 147 hektar dengan koleksi satwa kurang lebih 2101 ekor satwa dari 220 spesies. Dikarenakan banyak sekali jenis satwa yang ada di sini, jadi kami hanya akan ulas beberapa saja ya. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada bahu. Nah, periode kehamilan untuk gajah Sumatera ini adalah sekitar 22 bulan dengan umur rata-rata hidup sampai 70 tahun. Ini cukup lama ya guys. Hewan ini juga merupakan hewan yang sangat pintar dan memiliki ingatan yang sangat baik. Gajah butuh tempat hidup yang luas dan lebih banyak tinggal di dataran rendah. Populasinya kini semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam punah. Sekitar 2000 sampai 2700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar berdasarkan survei pada tahun 2000. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif. Jerapah, salah satu hewan kesukaan anak-anak selain gajah.
Jerapah merupakan hewan dengan leher yang sangat panjang, sekaligus hewan paling tinggi di dunia. Jerapah jantan dapat tumbuh hingga setinggi 5,5 meter, sedangkan jerapah betina dapat mencapai tinggi 4,3 meter. Untuk habitat asli hewan ini berada di daratan Afrika. Jerapah juga merupakan hewan yang sangat ramah dan suka bergaul dalam kelompok loh. Bahkan, jerapah bisa berganti-ganti teman setiap hari. Hewan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berdiri. Maka, tak heran jika jerapah betina juga melahirkan sambil berdiri. Untuk ukuran bayi jerapah sendiri memiliki tinggi 1,8 meter saat baru lahir. Kaki depan dan belakang jerapah ternyata tidak sama panjangnya loh. Kaki depan jerapah sedikit lebih panjang dari kaki belakang, yang berfungsi untuk menahan otot-otot di pangkal leher. Selanjutnya, pasti kalian kenal dengan hewan ini. Yap, kapibara. Hewan yang pernah booming karena disebut sebagai mas bro. Kapibara merupakan hewan pengerat terbesar yang berkerabat dengan marmut. Kapibara memiliki berat mencapai 64 kg dengan panjang tubuh 140 cm dan tinggi 60 cm. Hewan ini bukan tergolong hewan punah karena jumlahnya yang stabil di alam liar. Kapibara merupakan hewan pengerat yang suka hidup berkelompok. Alasan mengapa hewan ini disebut sebagai mas bro karena hewan ini sangatlah ramah kepada hewan lain maupun manusia. Ia bisa menjadi stres apabila ia ditinggal sendiri atau tidak ada kapibara lainnya. Unta ialah binatang yang tahan dengan cuaca panas. Hewan ini memiliki punuk atau gundukan yang berada di punggung yang berfungsi menyimpan lemak sehingga dapat membantu mereka bertahan hidup pada cuaca yang panas. Hewan ini juga mempunyai bulu mata yang panjang yang bermanfaat untuk melindungi mata mereka dari tiupan debu dan pasir. Teman-teman pasti bingung kan, kenapa mulut unta terkadang berbusa? Jadi, menurut informasi yang kami telusuri di web, bahwa mulut unta berbusa pada saat mereka memasuki musim kawin atau mereka sedang terkena penyakit. Unta bukan hewan predator kok. Mereka adalah herbivora atau dikenal sebagai hewan yang memakai tumbuh-tumbuhan. Di dekat kandang unta ada wahana loh. Pasti kalian tidak asing dengan wahana ini. Yap, inilah perahu angsa. Jika unta lokasinya naik ke atas dekat dengan banteng, maka lokasi perahu angsa ini di bawah dekat dengan kandang buaya muara. Untuk menaiki perahu angsa ini, teman-teman akan dikenakan tiket sebesar Rp20.000. Ayo, tarik. Perahu angsa ini hanya memuat 2 orang saja ya. Tetapi bisa juga 3 orang dengan kriteria 2 dewasa dan 1 balita. Burung ini memiliki keunikan yaitu paruhnya yang berkantung. Paruh inilah yang bermanfaat saat makan ikan. Selain paruh, pelikan juga bisa dikenali dari sayapnya yang membentang panjang, bisa sampai 2,7 meter. Secara keseluruhan, panjang tubuh pelikan mencapai 1,5 meter. Pelikan betina bertelur 2-4 butir telur. Warna telurnya putih kebiruan. Uniknya, telur ini dierami secara bergantian oleh pelikan betina dan juga jantan. Setelah 1 bulan, telur akan menetas. Di Ragunan ini ada tempat rental sepeda juga. Letaknya dekat dengan pintu utara 2. Untuk jenis sepedanya ada 2 ya teman-teman, single dan tandem. Kalian bisa lihat harga di video ini.
Terdapat syarat saat kalian ingin merental sepeda ini. Yuk, simak pernyataan Pak Agus selaku pihak pengelolanya. Ya, ada jaminan, yaitu dari KTP, kartu pelajar, KIA, sampai STNK, SIM juga bisa. Jadi, itulah syarat jika kalian ingin merental sepeda ini ya. Bagi kalian yang beragama Islam, di sini ada masjid ya teman-teman. Lokasinya dekat dengan kandang singa dan harimau. Di dekat tempat wudhu pria juga ada tempat untuk penitipan barang, dan itu juga gratis. Untuk sisa hewan yang belum ditampilkan, kalian bisa lihat di beberapa klip video ini ya. Nah, karena tempat ini selalu ramai dikunjungi banyak orang, jadi kami akan menanyai salah satu pengunjung untuk dimintai keterangan. Namanya boleh tahu siapa Bapak? Ian. Siapa? Ian. 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 Iya. Oh, Bapak Ian. Jadi sebelumnya Bapak udah pernah kesini atau belum? Pernah sekali. Pernah sekali. Nah. Yang membuat tertarik Bapak kesini itu apa? Terus Alamnya aja, situasinya aja buat keluarga kan enak. terus sejuk. Terus ini kan ada papan jalan itu kan penunjuk arah. Itu menurut Bapak cukup akurat nggak sih untuk nunjukin jalan? Terus fasilitas di sini seperti toilet, musola itu menurut Bapak kayak gimana? Sebenarnya mah kalau di sini mah cukup memadai ya, cukup bagus lah untuk fasilitas buat keluarga, buat arah-arah jalan, buat ininya buat kita ngunjunginya ke setiap wisata-wisata gitu. Satwa-satwa lah istilahnya. Pas toiletnya masjidnya oke juga, nggak istilahnya nggak terlalu susah lah. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, seberapa besar Bapak merekomendasikan karya wisata ini untuk pengunjung lain? Terus saran apa yang Bapak berikan untuk agar pengunjung lainnya dapat menikmati pengalaman yang bisa dibilang bagus gitu untuk di sini? Yang pertama ya buat pengunjung disarankan sama saya ya buat keluarga ini di sini tempatnya enak. Terus keduanya nyaman lah buat keluarga. Terus buat orang pengunjung yang lain istilahnya sini murah meriah. Jadi nggak terlalu mahal buat di saku gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Setelah mewawancarai salah satu pengunjung, destinasi terakhir kami adalah pusat Primata Smart Jar. Mengenai harga tiketnya, teman-teman bisa melihat di layar ya. Oke kawan-kawan, jadi kita saat ini ada di Pusat Primata Search Master atau yang disingkat sebagai PPS. Tempat ini adalah tempat bagi para primata seperti gorila, orang utan, kukang, dan lain-lain.
Penasaran kan ada isinya apa saja di dalam? Yuk ikuti kami. Kita langsung masuk. Gas. Untuk gorilanya tidak terlihat ya teman-teman, karena kami mengunjungi pusat primata Searchmaster ini saat siang hari. Walaupun gorila tidak terlihat, tetapi ada primata lain juga kok. Baiklah teman-teman, karena hari sudah menjelang sore hari dan waktu yang sudah terbatas, maka kami akhiri video kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian informasi dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kami Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.